dari mana kita berasal dan bentuk apa tujuan hidup kita. Innalillah, sungguhnya kita ini milik Allah. Ini asal. Wa inna ilaihi raji'un, dan ini tujuan. Jadi milik Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini betul-betul milik Allah. Lahir tidak bawa apa-apa. Nol, modalnya nol. Mati pun nanti tidak bawa apa-apa kecuali iman dan amal. Semua milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kita tidak punya apa-apa. Kita lahir di dunia ini tidak bermodal. Modal kita cuma modal dengkul. Dengkul pun milik Allah Subhanahu wa taala. Modalnya dengkul pun milik Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini dulu berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dari khazanah Allah Subhanahu wa taala. Berasal dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, ini berasal dari surga. Dan sudah tentu pantasnya kita kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wasqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Tinggallah engkau dan istri engkau di surga. Ayat ini jelas dalil menyatakan bahwa kita ini penduduk surga, berasal dari surga. Jadi batin-batin teori daripada Darwin yang mengatakan kita ini berasal dari kera. Itu diajarkan waktu kelas 10 SD, SMP Pak ya. Kita ini berasal dari kera yang berubah, berubah. Kita ini dari surga, diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bentuk yang seganteng-gantengnya. Nabi Adam itu tinggi, 60 wasta, wajahnya ganteng, cerdas. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Sekali saja diajarkan ya Allah, langsung lengket cerdasnya Nabi Adam. Segala ganteng, cerdas bro, ya, tinggi. Dari situlah kita berasal. Dan kemudian kita semua ini ditiupkan ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa nafakha fihi min ruh. Ditiupkan ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah kita berasal, dan nanti semua kita yang hadir di sini, termasuk yang berbicara ini, akan mati dan kembali kepada Allah. Dan ketika kita mati nanti Bapak dan Ibu rahimahumullah, kita akan menghadapi kehidupan yang abadi. Tidak ada lagi mati-mati setelah itu. Tidak ada lagi mati. Kaifa taquluna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum. Tidak ada lagi summa yumitukum setelah itu. Summa ilaihi turja'un. Mati, hidup, mati, hidup lagi sekali lagi, dan tidak mati-mati lagi. Tidak ada lagi mati. Selama-lamanya hidup. Sudahlah hidup selama-lamanya,
Tidak ada lagi sakit-sakit, Pak. Di surga tidak ada lagi sakit. Sehingga tidak perlu dokter spesialis jantung, paru-paru, nanti menurut di surga. Tidak ada orang sakit. Sehat, Pak. Tidak ada lagi asam urat, tidak ada lagi kolesterol, jantung, tidak ada, Pak. Sehat selama-lamanya. Tidak ada salah. Panik-panik tidak ada. Tidak ada masalah. Tidak ada lagi masalah. Pekerjaan kita, Bapak dan Ibu, nanti duduk di depan-depan yang terbuat dari emas dan perak. Kerjaan kita makan dan minum. Kulu washrabu haniyan bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Makan minum disebabkan amal-amal yang pernah kamu perbuat. Makin dimakan makin enak. Makan sate tambah cewek tambah lama, tambah sepi yang tambah lama. Beda dengan sate dunia. Kalau sate dunia aku satu yang lama, pindah kedua kurang lama deh, pulang ketiga muntah ya. Tapi sate di surga nikmat. Makan dan minum. Pakaiannya dari sutra, harir. Maka Bapak, tidak boleh kita pakai sutra. Ini pakaian surga. Sedikit bagaimana Ustaz? Sedikit pun tidak boleh. Tak boleh. Minumannya susu, madu dan arak yang tidak memabukkan. Arak yang tidak memabukkan. Maka tidak boleh minum arak. Karena nanti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arak yang tidak memabukkan. Kemudian tidak ada lagi gengsi, sakit hati, tidak ada lagi benci. Istri kita Pak itu para bidadari 72 orang. Ditambah istri kita yang sekarang di dunia ini. Amin. Kalau lain masuk surga, kalau lain masuk surga bersama Allah, atau suaminya yang masuk surga bersama istri. Dan setiap laki-laki nanti diberi kekuatan untuk 100 orang laki-laki. Jadi jangan sampai tahu bahwa 172 bidadari diberi kekuatan untuk 100 orang laki-laki. Dan nanti tidak ada lagi ibadah, tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi zakat, tidak ada lagi puasa. Di surga tidak ada lagi. Walau tarawajul mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan. Kami ingin beramal soleh. Tidak ada lagi amal soleh. Amal soleh dulu hanya di dunia. Tak ada lagi sholat, tak ada lagi zakat, tak ada lagi haji. Ya, kita menikmati amal selama-lamanya. Wah, ada kesannya menikmati amal. Kemudian tubuh kita ini dibuat muda semuanya. Seluruhnya seumuran Nabi Isa alaihissalam, 33 tahun. Selalu muda. Dan tidak ada orang tua nanti di surga. Ketika seorang nenek-nenek bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana nasib kami? Yaitu tidak ada nenek-nenek di surga. Maka menangis nenek ini. Bukan begitu, Bu. Karena di surga ini nanti semua dibikin muda. Muda selama-lamanya. Ya, muda. Yang kecil pun dibikin muda. Selama-lamanya. Dan nanti dibikin lagi tinggi 60 hasta. Semuanya tinggi-tinggi Pak. Jadi yang pendek itu jangan khawatir, kamu pendek nanti pahala di surga, mengambil makan minum buah-buahan. Semuanya dibikin seperti Nabi Adam, kata Nabi SAW. Tinggi kalian sama dengan Nabi Adam alaihissalam, 60 hasta.
Satu hasta 45 cm. 45 kali 60 kurang lebih 25 meter. Tinggi semua. Seperti Nabi Adam alaihissalam. Dan pekerjaan kita nanti setelah makan dan minum yang paling puncak adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbiha nazirah. Awak dari surga telah makan minum nikmat, tapi ada rupanya nikmat lebih besar lagi ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kala ba'dihuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di situlah nanti kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Jadi inilah orientasi hidup kita yang sebenarnya. Tujuan yang sebenarnya itu surga. Jadi dunia ini bukan tujuan. Dunia ini tempat transit saja, Pak. Kalau dunia dijadikan tujuan, maka banyak orang gagal di dunia ini. Tidak tercapai tujuan. Kita lihat, Pak, kalau dunia ini menjadi tujuan, maka orang yang cacat, orang yang lumpuh, orang yang lemah, dia akan kalah. Bagaimana saya bertarung di dunia? Saya lahir saja sudah cacat. Tentu saya kalah. Kalau tujuannya dunia. Tapi kalau tujuannya akhirat, semua orang bisa mencapai itu. Maka dunia ini bukanlah tujuan, tapi tempat transit saja. Tempat mempersiapkan amal, tempat beramal, dan akhirat tempat menikmati amal. Itu dalam Allah. Maka untuk kembali ke surga itu, syaratnya sudah kita sampaikan kemarin, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, yaitu iman dan amal. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannat. Bagi mereka surga, surga itu syaratnya memiliki iman dan amal. Ini berulang-ulang 66 kali dalam Surah Al-Baqarah 25, Surah Al-Baqarah 62, Surah Al-Baqarah 82, Surah Al-Baqarah 177, di Surat Ali Imran, di Surat Sajadah, di Surat 90, di Surat 95, di Surat Wal-Asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat, iman dan amal. Di Surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Iman amal 66 kali. Kalau kita lihat indeks Al-Qur'an itu, iman dan amal itu 66 kali. Saking pentingnya iman dan amal ini sebagai karcis untuk masuk surga Allah SWT. Kalau tidak beriman, beramal bagaimana? Munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin. Ada orang yang menyatakan saya ini muslim tapi tidak sholat. Ambo Islam, sembahyang sudahnya. Ini Pak namanya gadah otak. Not action, talk only. Bahasa Minangnya. Menyatakan beriman tapi tidak sholat. Ini munafik. Mengaku-ngaku sebagai orang Islam. Tidak ada amal. Ya, munafik. Sebaliknya orang yang berbuat baik saja, beramal baik, menyumbang pesantren, donor sana, donor sini, tapi tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia tetap kafir. Walaupun nampaknya dia beriman, kekayaannya triliun, dia menyumbang pesantren 1 miliar, menyumbang ini 1 miliar,
Apalagi menjelang pemilu kemarin, datang sana datang sini, sumbang sana sumbang sini, tapi dia tetap kafir karena tidak punya password yang namanya la ilaha illallah. Tidak ada la ilaha illallah kali nol. Kata Allah Subhanahu wa taala, in asyrakta, jika kamu musyrik, maka hapuslah seluruh amal kalian. Ya, kalau kamu musyrik ini, hapus seluruh amal. Jika kamu murtad, la habitat a'maluka. Kalau kamu murtad, hapus seluruh amal. Kalau kamu kafir, hapus seluruh amal. Kalau kamu musyrik, hapus seluruh amal. Kamu fasik, hapus seluruh amal. Jadi amal orang kafir, musyrik, munafik, murtad ini nol. Nol. Beruntunglah kita sebagai orang beriman, sebagai orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Nanti akan ada mizan, akan ada timbangan. Apabila timbangan kita banyak amal daripada dosa, maka kita akan menghadapi hisab yang mudah. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun tuan-tuan yang memiliki amal yang banyak daripada dosanya, menerima catatan amal dari kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, menghadapi hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan kembali kepada keluarganya dengan riang gembira. Bu, Pak, Ambo dulu waktu SD Pak juara 1 sekolah ini. Selalu juara 1. Ketika akan diumumkan rapor oleh guru, juara 1 adalah Gus Fahmi. Wah, gembira, nggak ada lagi. Gembira menerima rapor dengan peringkat 1. Seperti itu nanti kita di akhir menerima catatan tentang amal kita. Gak ada lagi. Kembali kepada keluarga dengan riang gembira. Namun ada yang tuan nanti bapak menerima rapor dari belakang. Wa amman utiya kitabahu dari belakang. Fasawfa yad'u subura. Iyo wana celakalah. Malam-malam masih malu. Wa yasla sa'ira, neraka sa'ira nampak menunggu. Innahu kana fi ahlihi masrura, dia dulu bertawa-tawa dengan keluarganya di dunia. Sudah diberitahu Pak tentang akhirat, dia cemeh. Tertawa-tawa mencemeh orang yang memberitahu tentang perkara akhirat ini. Innahu zanna an la yamut, tidak menyangka tadur punya akhirat. Wa inna rabbahu kana bihi basira, bahkan seluruh amal-amal kita ini akan ada videonya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan ada videonya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita Bapak dan Ibu orang beriman. Kalau amal banyak, hisabnya mudah. Kalau amal sedikit bagaimana? Amal sedikit daripada banyak dosanya, dia tetap masuk neraka. Tetap masuk neraka. Tapi orang-orang yang masuk neraka ini tapi pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia dikeluarkan dari neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakhruju minan nar, dikeluarkan dari neraka man qala la ilaha illallah, siapa yang pernah mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan, secara ikhlas, wa fi qalbihi imanan wa karena dalam hatinya Allah iman walaupun sedikit saja, tapi tetap dihargai oleh Allah, keluar dari neraka. Tapi mantan orang yang keluar dari neraka ini Pak, nanti ditandai di keningnya, yaitu jahannamiyun, mantan penghuni jahanam. Diberi tato Pak.
Jadi orang-orang yang diberi takwa ini Pak, mantan penghuni jahanam. Kemudian dicelupkan kepada sungai kehidupan, sungai al-hayat, maka dia kembali bersih dan tumbuh seperti toge, seperti tumbuhan, bersih kembali dan kemudian masuk surga Allah. Untung kenapa orang jadi orang beriman? Untung. Ini dalil Pak yang mengatakan orang Islam itu pasti masuk surga. Iya pasti, tapi belum tentu langsung atau persoalannya kan langsung atau tidak langsung. Jadi mudah-mudahan kita yang di sini maunya langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kepada Allah, kita lihat amal kita Pak. Amal kita ini rata-rata kita hidup di dunia ini kata Nabi kan 60 tahun. Ya Pak, itu umur standar. Amal umat ma baina sitina ila sab'ina sana. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Segitulah namanya kontrak di dunia ini. Wa aqalluhu ma yazidu dzalik, sedikit yang lebih dari 60 tahun. Sedikit. Segitulah kontrak. Maka kalau kita lihat 60 tahun ini Pak, berapa amal kita? Mari kita lihat. Pertama, amal kita ini sudah dihabiskan oleh masa akil balik, yaitu masa belum berakal, umurnya kurang lebih 15 tahun. Kata Nabi SAW, rafa'al kalam an salasatun, diangkat pengaku atas 3 hal. Pertama, orang yang belum balik sampai dia berakal, itu belum dicatat amalnya. Yang kedua, orang yang gila sampai dia waras. Yang ketiga, orang yang pingsan sampai dia sadar, itu tidak dicatat amalnya. Maka kita dari umur bayi sampai akhir balik itu kurang lebih 15 tahun, itu tidak dicatat amalnya. Jadi kalau umur kita 60 dikurang 15 tahun, ya tinggallah 45 tahun. Nah, rugilah kita kulit 15 tahun. Setelah itu kita lihat yang kedua, kita bekerja. Ya Pak, bekerja dari pagi jam 7.30 sampai jam 15 atau jam 15.30, 8 jam sehari. Kalau bekerja 8 jam sehari itu 24 jam, berarti 8 per 24 sama dengan 1/3. Ya Pak? 1/3 dari 60 berapa tahun itu Pak? 1/3 dari 60, 20 tahun. Lah habis waktu 20 tahun untuk bekerja Pak. Tadi akhir bagi 5 balik 20 tambah 5 balik berapa? 35 tahun. Tinggal 25 tahun lagi. 25 tahun kalau kita lihat lagi, kita makan. Kalau orang Minang pun makan 3 kali sehari. Kalau orang Minang pun makan itu wajib. Tidak bisa kalau mau tidak makan pun tidak bisa, wajib makan. Makan itu kurang lebih lah 2 jam sehari Pak. 2 jam per 24 sama dengan 1/12. 1/12 kali 60, 5 tahun Pak, habis waktu kita di dunia ini untuk makan. Ya Pak? Iya kan Pak? Makan 5 tahun selama hidup ini Pak. Tidak terasa makan sudah 5 tahun. 35 tambah 5 sudah 40 tahun. Tinggallah 20 tahun yang mau kita bawa. Setelah makan kita sekarang ini melihat HP. Melihat HP sekarang berapa jam sehari Pak? Melihat HP, kalau sekarang melihat HP saja 2 jam sehari, kali bagi 24 berarti 1/12. Katakanlah kita melihat HP ini baru 10 tahun ini, karena zaman Android ini kan baru Pak. Nah, 10 tahun kali 1/12 habis waktu 1 tahun untuk melihat HP.
Setelah itu kita mandi, mencuci, habis pula waktu 3,5 jam sehari. Sudah habis 8 jam pula, 8 tahun Pak untuk mandi dan mencuci. Tinggal waktu berapa lagi untuk beribadah? Tinggal waktu untuk sholat, kurang lebih sholat itu 5 kali sehari. Setiap sholat kita habis waktu setengah jam. Ya Pak, setengah jam kali 5, 2,5 jam. 2,5 jam per 24 sama dengan 0,1. Kita sholat 45 tahun lah. 45 tahun. Jadi habis waktu sholat kita baru 4,7 tahun. Hampir 7 Pak. Yang mana yang mau kita banggakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Cobalah hitung-hitung Pak. Kita mau mati, mau membawa amal yang mana yang mau kita bawa? Habis waktu untuk lalu, habis waktu untuk berkarajo, habis waktu untuk mencari api, habis waktu untuk makan, habis waktu untuk yang lain-lain. Tinggal waktu sholat ini yang kita banggakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untunglah Pak, kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita yang sedikit ini tetap dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala kali 10 kebaikan. Ditambah sholat berjamaah kali 27 kali. Itu Pak sebetulnya yang membuat kita ini tetap mulia Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal kita yang sedikit ini tapi dipandang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Modal cuma sampai 7 tahun Pak, tapi surga selama-lamanya. Makanya Pak sebetulnya tidak cocok dengan amal kita itu masuk surga, tidak cocok. Cocok. Jadi makanya kita nanti sebetulnya kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi rahmat Allah itu pun dikejar dengan amal. Dikejar dengan amal. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang beriman dan beramal dan berjihad, ulaika a'zamu darajatan ila Allah. Itulah yang derajatnya tinggi insyaallah. Ulaika yang rahmat Allah. Itulah orang yang mendapat rahmat Allah. Tapi rahmat Allah itu tetap dikejar dengan iman, amal dan jihad. Ya. Sehingga itulah yang nanti kita bisa banggakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu, bagaimana caranya supaya pekerjaan yang tadi itu bernilai amal, sholat, selain sholat itu kita makan, maka makan pun dibuat dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia bernilai amal. Bagaimana bekerja supaya bernilai amal? Maka bekerja yang halal, berangkat dengan membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bekerja menjadi amal, tidur menjadi amal, membaca doa mau tidur, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, bismika Allahumma ahya wa amut. Tidur pun harus dijadikan ibadah, makan dijadikan ibadah, bekerja dijadikan ibadah, sehingga seluruh aktivitas kita ini semestinya dijadikan ibadah. Namun Bapak dan Ibu rahimahumullah, ada juga pekerjaan yang hari-hari kita lakukan tapi nampaknya Pak tidak bernilai ibadah. Pertama, pekerjaan yang banyak dilakukan orang hari ini, maaf ya, dia mungkin tidak haram, tapi tidak menambah nilai ibadah. Pertama Pak, merokok. Merokok ini ada nggak pakai Bismillah? Saya mau merokok Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak Pak yang merokok pakai Bismillah? Pak, tidak ya. Maka nilainya tidak ada nilai ibadah, karena tidak dimulai dengan Bismillah. Kalau merokok itu ibadah, tentu pakai Bismillah.
Yang kedua, banyak dilakukan sekarang oleh orang pergi main domino, Pak. Main domino itu ada nggak pakai bismillah? Ya Pak. Jadi pekerjaannya habis waktu Pak, tapi nggak dimulai. Main domino dari pagi Pak sampai siang, ada nggak pakai bismillah? Ayolah kita kocok batu Pak, kita mulai dengan bismillah. Ada nggak? Sia-sia. Yang ketiga, banyak saya lihat orang sekarang ini karaoke. Karaoke ini ada nggak dengan bismillah? Banyak waktu habis itu karaoke Pak. Tidak ada. Sia-sia. Kemudian ada lagi saya lihat orang memancing. Memancing ini Pak banyak kita bilang ini Pak. Coba saya tanya Bapak Ibu, Bapak yang memancing, ada nggak memancing ini pakai bismillah? Aduh Pak, alhamdulillah. Kalau memancing ini ada bismillahnya, ada cara Allahnya, ini nilai Pak. Kemudian buru babi Pak. Buru babi ada nggak orang pakai bismillah? Nah, jadi Pak. Jadi waktu kita buat banyak habis dunia ini dengan perkara-perkara yang sia-sia. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu Allah, sisa waktu kita yang tersisa ini, ya, mari kita gunakan sedetik menit untuk hal-hal yang berguna dan bermanfaat untuk kebaikan kita di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian maka dimuliakan Allah untuk namun subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.